NU haram membela koruptor, mengatakan itu dalam hasil pengkajiannya ya. Tadi saya sudah tanyakan ke Bang Nasrullah, tapi tadi dari penjelasan Kiai Slamet itu mengatakan profesi pengacaranya yang digarisbawahi sangat dekat dengan mungkin tanda kutip ya hal-hal yang seperti itu, yang menjurus kepada membela sesuatu dengan menghalalkan mungkin segala upaya dan cara, begitu ya Pak Kiai ya. Saya ingin dengar Bang Fahri dulu. Bang Fahri menyikapi apa yang dikatakan NU sebagai fatwa haram membela koruptor atau mungkin klien bersalah seperti apa? Ya. Kalau saya pertama-tama melihat ini adalah refleksi dari betapa beratnya dan dominannya persoalan korupsi di Indonesia gitu. Jadi kalau itu sampai di bawah ya di dalam Muktamar NU itu menunjukkan bahwa keprihatinan terhadap korupsi itu mendalam gitu. Nah jadi bolehlah dikatakan bahwa ini adalah bagian dari refleksi pemikiran atau himbauan moral yang dilakukan oleh NU dalam rangka memberantas korupsi gitu. Ini yang pertama ya. Nah yang kedua yang juga harus dilihat adalah bahwa di mana saja organisasi-organisasi massa itu juga punya kecenderungan-kecenderungan internal di dalamnya gitu. Jadi apa yang dinyatakan oleh NU itu tadi sebenarnya juga bisa jadi merupakan otokritik terhadap NU itu sendiri gitu. Sebab mereka sebenarnya adalah pemegang otoritas keagamaan. Dan sekali mereka menyatakan fatwa gitu, maka fatwa ini setidak-tidaknya itu akan mengikat kaum Nahdiyin. Dan kaum Nahdiyin itu merupakan mayoritas dari gampangnya penduduk Indonesia gitu. Sebab klaim mereka itu ada 70 juta gitu. Kaum Nahdiyin gitu. Nah di dalam konteks inilah maka fatwa itu menjadi sangat decisive gitu. Sangat decisive. Dan kalau kemudian fatwa itu dibuat across the board, berlaku umum, lalu kemudian tidak memperhatikan detil-detil persoalan, maka pengacara-pengacara itu selalu akan berada di dalam posisi yang defensif gitu. Jadi sangat terlihat sekali tadi adik saya Teguh Nasrullah itu menjadi sangat defensif di dalam posisi ini karena NU memang sebuah organisasi yang sangat besar gitu. Nah jadi saya usul kepada NU itu tadi bahwa Anda sudah memberikan fatwa ya, tetapi tolong lihat secara lebih detail gitu. Mungkin ini kan kasusnya karena OSCE Kaligis kan gitu. Dan OSCE Kaligis mungkin ya salah satu dari banyak kasus yang tampil gitu. Nah, yang harus kita dukung sebenarnya adalah pemberantasan korupsi. Sebelum ke situ, Bang Fahri, Bang Nasrul setuju nggak tujuannya NU ini seperti kita baca agar profesi pengacara lebih bersih? Tadi dikatakan Pak Kiai. Setuju. Profesi pengacara harus lebih bersih. Apa yang dibilang Pak Kiai itu bahwa profesi pengacara memang dekat dengan hal-hal yang negatif. Saya juga sering kalau saya ceramah-ceramah kepada para pengacara, saya suka mengatakan, apalagi pengacara muda itu, saya sampaikan kepada mereka dalam pendidikan PKPA aja saya sampaikan bahwa ingat loh, profesi kita sangat dekat dengan lumpur. Kamu berjalan serapi apapun di atas lumpur, kamu akan kejiprat lumpur itu. Kalau kejiprat lumpur kamu masih bisa cuci dengan 1-2 gayung, tapi jangan mandi lumpur, kau akan jadi kerbau nanti. Saya selalu ingatkan itu. Soal profesi ini rawan dengan kejahatan-kejahatan kayak begitu, suap menyuap atau perilaku yang akan timbul moral hazard. Saya rasa semua profesi bisa timbul moral hazard. Misalnya? Ya, dokter bisa terjadi. Misalnya sekali berobat, mungkin dikasih obat sudah selesai, dikasih obat sebagian dulu, suruh balik sekali lagi. Periksa darah, cukup 2 komponen darah disuruh sekian. Bahkan ulama pun, kiai pun bisa mendekati profesi, bisa mendekati ke neraka. Ketika para ulama misalnya bisa menjual suara, apalagi menjelang pilkada, semua calon didekati. Kami bisa memberi dukungan, tergantung berapa besar sumbang peserta. Dan itu saya mengatakan tidak semua ulama kan. Yang harus diingat ada 1-2 yang melakukan itu. Saya yakin
Kiai Slamet itu, Effendi itu tahu ada 1-2. Baik. Nah, tapi kan tidak boleh kita mengeneralisir sebuah profesi kemudian mengeluarkan statement haram untuk satu profesi. Itu nggak baik, Pak Kiai. menimbulkan stigma yang kurang bagus kepada profesi advokat. Harus hati-hati dalam mengeluarkan sebuah statement, apalagi oleh lembaga sebesar Nahdlatul Ulama yang punya massa sedemikian hebat dan dampaknya luar biasa kepada tanggapan Anda atau beratannya Pak Bang Nasrullah nih, Anda hanya menyoroti sebuah profesi, bahkan ulama Ya pun boleh Pak Nasrullah. Saya dulu ya jarang bicara. Jadi yang pertama adalah kita membicarakan tentang profesi advokat. Yang kedua baru tentang korupsi. Di dalam pembicaraan ini kita mengatakan honor dalam profesi advokat boleh, halal. Yang kita persoalkan adalah apabila advokat melampaui kewenangannya, itu istilah yang kami pakai, yaitu memakai segala cara termasuk bukti-bukti palsu, saksi-saksi palsu untuk sekedar memenangkan kliennya. Itu yang tidak boleh. Termasuk dalam soal korupsi. Kalau seorang pengacara di dalam kasus korupsi adalah di dalam rangka membela kebenaran yang sejati, itu nggak ada masalah. Tapi kalau pembelaannya adalah untuk melawan kebenaran, itu yang kami tidak setuju. Jadi masalahnya sebenarnya sama saja. Yang mau kita tegakkan adalah ada moralitas hukum yang pasti, agar supaya hukum itu ketika pengacara melakukannya sudah tetap berada di dalam konteks termunculnya kebenaran dan keadilan itu loh. Pak Kiai, saya setuju. Andai saja itu dari Majelis Nahdlatul Ulama mengeluarkan sebuah himbauan agar para advokat dalam bekerja menggunakan standar moral yang baik, bla 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 bla. Tetapi ketika akhirnya keluar fatwa seperti itu, saya berharap seharusnya lebih tepat apabila fatwa Majelis Ulama Nahdlatul Ulama itu ditujukan kepada para ulama agar menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang koruptif. Yang apalagi menjelang pilkada ini, itu seharusnya kompetensinya ada di situ. Biarkan pengacara atau dihimbau kepada para advokat agar mengingatkan para advokat ini. Silakan ditanggapi ya Pak Kiai. Mendekati hal-hal yang dapat gitu. Jadi nampaknya Pak Nasrullah tersungging, bukan tersinggung dengan apa yang dihasilkan yang disampaikan oleh PBNU. Ini bukan fatwa, ini yang namanya masail, ya, masail waqi'iyah, masalah-masalah kekinian yang ditanyakan oleh masyarakat kepada NU. Nah, kalau dengan itu NU menjawabnya, termasuk adalah hukum honor advokat, boleh apa tidak? Boleh, halal itu. Tapi dalam melaksanakan tugasnya, ya, advokat mesti bergerak atas nama kebenaran. Tidak boleh dengan segala cara. Misalnya di situ disebutkan, misalnya mereka membuat bukti-bukti, misalnya sertifikat yang misalnya aspal, kemudian KTP aspal dan sebagainya. Padahal pengacara tahu bahwa itu aspal, tapi pengacara pakai formalitas semacam itu untuk membela seorang klien, untuk misalnya memenangkan di dalam apa? Di dalam perkara persengketaan tanah. Itu yang kami mengatakan tidak boleh seperti itu. Iya, pakai pendapat saya membaca tentang produk hukum, produk yang dikeluarkan oleh NU ini yang saya tangkap adalah dari pemberitaan media massa itu sebuah fatwa. Nah, kalau fatwa, kenapa tidak disampaikan himbauan secara umum saja yang barusan Bapak sampaikan? Kenapa mengeluarkan fatwa yang bersifat silakan Pak Kiai. Anda mengatakan kalau fatwa, kalau Anda berkata kalau fatwa, itu bukan fatwa, itu masail diniyah, yang itu kemudian masalah agama waqi'iyah yang sekarang terjadi ditanyakan kepada Nahdlatul Ulama, lalu Nahdlatul Ulama menjawabnya. Dan untuk menjawab itu penuh dalil-dalil, penuh akwal ulama, pendapat-pendapat ulama. Jadi Anda jangan adu dulu, marah dulu, baca dulu, ya. Seperti misalnya gini, kemarin terjadi kesalahpahaman yang luar biasa. Di TV One juga bolak-balik diadakan acara, misalnya seolah-olah MUI mengharamkan BPJS. Tidak ada itu.
fatwa seperti itu. Pak Kiai, Ya, soal ada rekomendasi. ya, Pak Kiai, soal BPJS kan sudah dijelaskan. Kita juga membawa narsum langsung dari MUI sendiri, itu Pak Khalil Nafis yang mengatakan harap. Kita balik ke sini Pak Kiai. Pertanyaan saya singkat. Hanya contoh aja. Iya betul. Saya kasih pertanyaan singkat Pak Kiai. Apakah dalam pengkajian yang dilakukan oleh NU ini hanya profesi pengacara yang digarisbawahi, ataukah ada profesi-profesi lain yang juga dekat dengan mudarat begitu misalnya? Silakan Pak. Sangat banyak. Pernah NU membahas soal profesi hakim, bagaimana hakim harus adil. Itu sudah pernah. Cuma yang sekarang ditanyakan oleh masyarakat pada NU adalah, makanya saya menyebut itu adalah ini masail waqi'iyah. Waqi'iyah tanya Pak Fakhri itu, artinya kekinian. Ya. Itu ditanyakan pada NU, ya NU jawab. Dan jawabnya itu bersumber dari Quran, hadis, dan kutub, kitab-kitab dari para ulama yang mutabarok itu loh. Baik, Pak Fahri silakan. Ya, jadi kalau kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Slamet Effendi Yusuf itu tadi, Ya. sebenarnya Ba'sul Masail itu adalah pembahasan masalah-masalah kekinian, Ya. gitu. Dan pembahasan itu tidak diagendakan dari awal gitu, tetapi muncul dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat gitu. Nah, ketika masyarakat bertanya, pada saat itulah kemudian harus diberikan jawaban Ya. oleh para ulama. Dengan detail gitu ya. Lembaganya itu adalah Ba'sul Masail itu tadi Oke. gitu. Nah, sepanjang, dan ini kebetulan saja Ya. menjelang Muktamar NU Yes. itu tadi, lalu kemudian terjadi kasus OC Kaligis gitu. Kesempatan sangat dekat ya. Ya, pembicaraan. inilah yang kemudian dikatakan sebagai masalah-masalah kekinian gitu. Ya. Itu yang ditanyakan dan kemudian itu yang dijawab gitu. Nah, hanya saja tadi saya katakan gitu, jawaban-jawaban yang diberikan oleh para ulama itu adalah jawaban-jawaban yang bersifat normatif gitu. Jawaban-jawaban yang didasarkan pada pandangan moral. Baik. Bukan pada segi teknikalnya gitu. Oke. Nah, kalau menurut saya segi teknikalnya itu harus diselesaikan oleh para advokat, Oke. gitu, Jadi oleh para pengacara. parameternya Nahdlatul Ulama itu bagian moral saja begitu ya? Iya, Oke. seharusnya Iya. begitu. Jadi saya kira pemecahannya seperti itu. Lalu kemudian hasil dari Ba'sul Masail ini kemudian dibawa oleh para advokat untuk kemudian dijadikan sebagai dasar etik. Oke. Gitu. Baik. Itu saya kira nyambung. etika profesi. Betul. Baik. itu Oke, kita kira-kira. kan sambung Saya lagi. sekarang sebenarnya mau tanya langsung kepada Kiai. Saya mau tanya satu hal gini. Pak Kiai, ada Karena pertanyaan. tadi dikatakan bukan agenda yang sudah Oke. dipersiapkan karena ada pertanyaan dari masyarakat. Saya mau tanya, ini menjelang pilkada. Ya. Semua partai politik dan calon-calon menghampiri para ulama, meminta dukungan. Ya. Apakah para ulama harus punya sikap? Kalau ulama itu menerima sana sini, semua calon ditawarkan jasanya, bagaimana itu haram apa tidak? Seharusnya ini juga menjadi fatwa menjadi topik bahasan karena Pengkajian ya, ya, oke. ada pertanyaan. Sekarang saya bertanya, Baik, sebagai nanti- masyarakat di depan umum saya bertanya. Dijawabnya nanti sama Pak Kiai, tapi saya juga harus sapa. Ada lagi nih, ada Profesor Muzakir yang juga pengamat hukum pidana. Selamat malam. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof, sudah mendengarkan pasti tadi kan diskusi kita tentang haram membela koruptor. Sangat Baik. Iya, sangat menarik sekali ini Baik, saya akan- pernyataan-pernyataan dari isi. Ya. Baik, saya akan tanya nanti, tapi kita harus jeda dulu ya Prof ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.